Oke, terima kasih banyak Kak Putri. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Masih semangat dong puasanya, harus tetap semangat ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih stay dari awal sampai sekarang. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling tunggu-tunggu, yaitu bahas tuntas, kupas tuntas dunia volunteer event. Mulai dari perkenalan, realita di lapangan, sampai tips dan trik biar bisa lolos jadi volunteer event. Jadi buat kalian yang sering lihat open volunteer, tapi masih ragu buat daftar, ini sesi yang pas banget. Karena hari ini kita ditemani dengan dua narasumber yang udah pengalaman di dunia event. Nah, sebelum masuk ke sesi sebelum masuk ke sesi perkenalan dan lain-lain, kayaknya kita harus tahu dulu nggak sih pengalaman dari kakak-kakak ini gitu ya. Nah, ke Kak Naul boleh nih Kak di share screen untuk kita tahu pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak ini. Nah, langsung ke pengalaman volunteer eventnya aja ya Kak. Nah, Kak Jabar ini pernah menjadi hospitality di konser Southfest, serta pernah menjadi stage crew dan divisi acara pada acara Putra Putri Budaya DKI Jakarta. Serta pernah menjadi user dalam acara event Gojek Juara. Nih, teman-teman bisa dilihat ya, banyak banget pengalaman dari Kak Jabar ini. Bisa dilihat nih berapa banyak banget. Jadi nggak usah ragu buat tanya beragam pertanyaan buat Kak Jabar ya. Oke, mungkin langsung aja nih Kak ke pengalaman Kak Reza. Nah, pengalaman Kak Reza nggak kalah menarik juga nih teman-teman. Kak Reza pernah menjadi tenant relation pada acara Drip District Market Volume 1 nih. Serta pernah menjadi user pada acara Dragon Slayer Orchestra. Bisa dilihat ya teman-teman, banyak banget kayaknya kalau kita bacain satu-satu bisa selesai nih dibacain CV-nya doang nih. Oke, mungkin langsung aja nih Kak. Langsung aja kita sapa Kak Jabar dan Kak Reza nih Kak. Halo Kak Jabar. Halo Kak Reza. Halo, halo semuanya. Halo, Halo. halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Kak baik. Reza, apa kabar Kak Reza? Alhamdulillah sehat. Boleh nih Kak disapa dulu teman-teman kita dari berbagai daerah nih Kak. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih ya udah mau join ke acara podcast Nesia episode 2 ini. Halo Kak. Oke. Oke nih Kak, langsung kita mulai aja kali ya. Nah, Kak Jabar sama Kak Reza nih Kak, boleh dong Kak ceritain sejak kapan sih Kak mulai kenal dunia kru atau volunteer event? Nah, awalnya tuh gimana sih Kak? Iseng kah, diajak teman, atau memang dari awal udah tertarik banget nih Kak sama dunia event? Mungkin dimulai dari Kak Jabar dulu kali ya. Oke, eh, untuk pengalaman aku sendiri di dunia kru event itu mulai di tahun 2022. Di situ aku eh, masih bekerja di sebuah PT properti yang memiliki holding group yang dimana setiap tahunnya itu rutin mengadakan rapat tahunan. Nah, di situ aku berkesempatan untuk menjadi protokoler atau biasa bahasanya itu gampangnya pengawalnya VVIP, tamu VIP. Itu jadi kita mengawal dari awal kedatangan, selama acara sampai dengan pulangnya kembali. Jadi dari situlah aku mulai tertarik, mulai ketagihan, kecanduan gitu. Karena emang pribadi aku juga yang gak bisa diem, pengen selalu aktif, pengen selalu gerak kayak gitu. Itu sih kalau untuk pengalaman pertama aku. Oke Kak, terus gimana nih kalau Kak Reza?
Oke, untuk pengalaman aku sendiri, kenapa awalnya bisa terjun ke dunia event dan juga bisa tertarik, itu dikarenakan waktu itu di kuliah ya, aku masih semester 3, terus juga orang lagi pada sibuk. Jadi aku nyari kesibukan sendiri nih di waktu liburan. Nah, jadi waktu itu ada event namanya Waku Waku Festival. Nah, aku coba deh daftar dan ternyata lolos. Itu jadi first experience aku di dunia event volunteer gitu dan jadi keterusan sampai sekarang. Wow, menarik ya Kak ya. Tapi nih Kak, kadang tuh ya Kak, banyak yang daftar volunteer, tapi sebenarnya belum terlalu paham nih Kak, perannya itu sebagai apa. Nih, kalau menurut Kak Jabar, kru event dan volunteer event itu apa sih Kak? Sebenarnya sama atau ada bedanya nih Kak? Oke, kalau kalau untuk kru event dan volunteer event sendiri itu sih menurut aku ya memiliki hampir sama, nggak ada bedanya, cuma lebih ke skala eh, profesionalnya. Jadi kalau kru event ini biasanya adalah orang-orang yang sudah berpengalaman di dalam dunia event, kayak gitu. Jadi kru event ini biasanya eh, ditarik orang-orang yang udah memiliki pengalaman beberapa kali dalam dunia event. Dan juga penempatan kru event sendiri, ini dia biasanya all role. Jadi dia bisa ditempatin di posisi mana saja, kayak gitu. Sedangkan kalau volunteer event sendiri, itu biasanya orang-orang yang masih awam atau yang minim untuk eh, pengalaman di dunia event sendiri. Dan pun penempatannya nanti yang masih terbilang masih gampang lah, belum terlalu hektik untuk pengerjaannya, belum terlalu krusial. Kalau itu sih menurut aku. Oke, berarti kalau misalkan kita masih awal-awal banget itu masuknya ke volunteer event dulu ya Kak ya? Betul, betul, betul. Oke nih Kak. Terus nih kan Kak ya, terus dalam satu event itu kan biasanya volunteer itu ngapain aja sih Kak? Karena kan kita baru-baru banget nih Kak ya, pengen terjun ke dunia volunteer event kayak gitu. Boleh nggak sih Kak Reza nih Kak, boleh nggak sih Kak dijabarin versi yang gampang dibayangin nih, biar teman-teman tahu kalau misalkan volunteer event tuh kita tuh ngapain aja sih Kak? Oke, untuk volunteer event sendiri ini tuh balik lagi dari posisi yang dilamar ya sebelumnya. Misalnya ada open volunteer recruitment kayak gitu. Nanti kan ada posisinya dijabarin. Nah, di situ nanti kita masuk sesuai per posisinya. Nanti kurang lebih job desk-nya udah diterangin juga oleh kakak-kakak PIC-nya. Dia akan ngebantu kita juga, ngelit kita juga dari nol. Kayak gitu. Oke. Nah ini menarik banget nih Kak. Kan Kakak kan dari kru lab tim ya Kak ya. Mungkin di sini nih banyak nih Kak yang belum tahu. Sebenarnya kru lab itu apa sih Kak? Perannya di dunia event tuh kayak gimana nih Kak? Boleh nih mungkin Kak Jabar dulu kali ya jawab. Oke, kalau untuk Crew Lab sendiri itu adalah sebuah komunitas awalnya, di mana kita orang-orang yang sering event, sering ketemu, itu kita ngobrol, sharing, akhirnya kita bikin grup, ayo kita bikin grup tentang event, info-info event. Jadi di Crew Lab sendiri adalah di dalamnya merupakan info-info event sebenarnya. Di dalamnya banyak-banyak info event dari mulai konser, dari mulai SPG, sampai pekerjaan sekalipun freelance itu kita ada di situ infonya. Nah, sekarang pun jadinya kita mau coba upgrade nih dari kita sekedar komunitas yang sering share event menjadi komunitas yang menyediakan power untuk event-event gitu. Jadi kita bekerja sama dengan event A, B, C, D, dengan brand bahkan untuk mengambil kebutuhan manpowernya itu dari ProRep sendiri seperti itu. Jadi orang-orang yang tadinya tidak punya wadah untuk mencari event di mana itu nanti kita sediakan di ProRep sendiri seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan teman-teman kita nih Kak pengen tahu event-event bisa kayak dilihat di Instagram kru lab gitu kan Kak ya? Ya, betul. Oke. Nih, kalau misalkan ngomongin pengalaman, pasti udah banyak banget dong event yang dihandle ya Kak ya. Nah, boleh dong Kak kayak spill pengalamannya atau hal yang paling menantang nih Kak jadi kru atau volunteer volunteer event apa yang paling menantang banget atau hal yang nggak terlupakan banget nih Kak. Gimana nih Kak Reza? Oke, kalau untuk dari aku pribadi ya, untuk pengalaman yang nggak terlupakan, itu saat aku jadi
kru event di SOD Festival Surabaya, Sound of Downtown. Di mana itu pertama kali juga aku keluar kota kan, event yang jauh. Di situ aku ketemu teman-teman baru, ketemu koneksi baru, ngebuild benar-benar komunikasi yang baru lah dari teman-teman luar kota yang biasanya notabene kita cuma ketemunya yang di Jabodetabek doang nih. Kita juga ngerasain experience gimana event di Jakarta sama di kota lain. Begitu, Kak. Wow, menarik banget ya Kak ya. Iya. Oke, mungkin sampai sini teman-teman ada yang mau nanya nggak ya? 3 pertanyaan terlebih dahulu mungkin sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan lainnya nih. Boleh teman-teman yang mau bertanya, raise hand atau boleh tulis di kolom chat ya. Ayo teman-teman yang mau tanya silakan. Mumpung masih Yang lama mau tanya-tanya, banyak. mm-mm. Oh, waktunya masih banyak banget nih teman-teman. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman nanya nih Kak ya. Oh, ada nih, ada yang mau nanya. Oke, Kak Wiwit boleh nih Kak dipersilakan. On cam gimana nih Kak kalau nggak on cam? Mohon maaf Kak, saya tidak bisa on cam soalnya terkendala sinyal sama device. Oke, nggak apa-apa Kak. Boleh Kak di pertanyaannya apa nih Kak? Yang pertama, saya izin bertanya, kalau saya kan masih awam ya Kak, saya sekarang, nah saya ingin bertanya di volunteer itu sebenarnya manfaatnya bagaimana untuk perkuliahan? Dan yang kedua, eh, saya masih bingung, ada orang yang berkata kalau lebih baik volunteeran daripada gabung organisasi. Apakah itu benar atau bagaimana faktanya, Kak? Terima kasih. Mohon jawabannya. Oke, terima kasih Kak Wiwit. Gimana nih Kak Reza sama Kak Jabar? Siapa nih Kak yang mau jawab? Mungkin aku ya yang jawab, soalnya aku juga relate nih dengan pertanyaannya. Oke, boleh. Ini jawaban dari aku secara pribadi ya, bukan secara general. Jadi tadi kan pertanyaannya untuk volunteer itu lebih worth it di perkuliahan, untuk lebih worth it volunteer atau organisasi. Ya kan kurang lebih seperti itu Kak Wiwit. Gimana nih Kak Wiwit? Iya, Kak, itu yang kedua. Oh ya, yang tadi yang pertamanya boleh diulang nggak? Tadi kurang terdengar jelas soalnya. Hmm, Yang pertama itu eh, benefit yang dihasilkan volunteer untuk di perkuliahan gitu, Kak. Oh, benefit yang dihasilkan untuk perkuliahan ya. Oke. Ya. Untuk yang pertama, benefit dari volunteer sendiri itu balik lagi sesuai kebutuhannya. Yang kalau untuk aku pribadi, di mana kita anak perkuliahan dan aku juga perantau, di sini tuh kita bisa dapat pemasukan sampingan untuk di setiap weekendnya. Di mana kita biasanya nge-spend kan di weekday untuk kuliah, untuk makan, dan juga kan kita juga dapat kiriman dari orang tua. Itu bisa ke backup juga dari kegiatan kru event volunteer gini. Terus juga dari event volunteer itu kita bisa nge-build relasi juga, ketemu connection orang-orang baru, siapa tahu ketemu orang-orang yang punya projectnya atau gimana ke depannya. Dan juga untuk pengalaman dari volunteer atau organisasi, secara pribadi aku lebih prefer ke volunteer. Kenapa? Karena kalau di organisasi, ruang lingkupnya itu cuma teman-teman kampus doang, di mana kita lebih banyak berkegiatan di kampus dan jarang yang keluar. Mungkin ada keluar sekali. Tapi kalau volunteer, kita langsung terjun ke lapangan, di mana itu perkumpulan orang-orang yang banyak experience, kita bisa bertukar cerita di lapangan juga. Jadi koneksinya lebih luas menurut aku pribadi yang ikut volunteer atau kruan daripada yang organisasi. Begitu, Kak. Oke, gimana nih Kak Wiwit? Apakah sudah terjawab? Sedikit, Kak, tapi saya ada sedikit yang saya mau tanyakan lagi. Apakah boleh? Boleh, apa tuh Kak? Tadi kan dibilang kalau volunteer itu membackup beberapa biaya sebagai anak rantau kan, Kak? Iya. Nah, tapi dari yang saya memang masih awam sekali dengan volunteer ini. Tapi
Dari yang saya sudah lihat-lihat itu malahan kita mau gabung volunteer tapi kita harus keluar dulu gitu, Kak. Keluar biaya dulu gitu maksudnya. Oh, oh, iya, tentu saja kan kita kalau mau volunteer biasanya itu paling keluar untuk transport aja sih Kak, sama makan harian yang sebelumnya ya. Kan nanti di hari hanya kita dapat disuplai juga. Kayak gitu sih Kak. Oh, boleh Mas izin masuk ya. Mungkin Oh dari iya, maksudnya Kak Wiwit ini ada karena ada beberapa volunteer-volunteer itu yang sifatnya volunteer sosial. Jadi mereka itu yang mengeluarkan biaya. Jadi seperti untuk panti asuhan, panti sosial, atau untuk pokoknya kegiatan-kegiatan sosial. Nah itu biasanya memang mengeluarkan biaya. Nah kalau untuk yang seperti Kak Reza bilang itu, yang volunteer event untuk mendapatkan tambahan untuk biaya perantauan itu kita carinya yang ibaratnya yang di keterangan itu paid atau jangan cari yang unpaid seperti itu. seperti itu Kak Wiwit. Apakah terjawab ya Kak Wiwit ya? Iya, iya Kak, terima kasih sudah sangat terjawab. Oke, terima kasih Kak. Ini Kak ada kolom pertanyaan nih Kak dari Kak Eliza Utsman. Nah, buat volunteer event itu biasanya kan batas maksimal usia berapa ya Kak? Untuk yang paid ya Kak? Boleh tuh Kak, siapa Kak yang mau jawab? Mungkin dari Mas Jabar ya menjawab. Boleh. Oke, kalau untuk batas maksimal usia itu balik lagi tergantung eventnya masing-masing. Aku nggak bisa mengeneralkan semua event itu sama batas usia maksimalnya. Karena eh, ada event yang aku daftar itu di Ancol, konser musik itu maksimalnya 23. Tapi ada juga volunteer lagi yang maksimal itu 25 tahun. Ada lagi yang nggak ada batas maksimalnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa mengeneralkan semua event atau volunteer itu ada batas usianya sekian. Nggak bisa. Jadi kita harus balik lagi, kita cek cek ulang lagi si event tersebut. Seperti itu. Oke Kak, sudah terjawab ya Kak Eliza. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Putri Kurniawati. Izin bertanya, untuk kami yang masih pemula dan ingin mulai jadi volunteer, sebaiknya mulai dari mana dulu? Dan kalau ternyata jadwal volunteer bentrok nih Kak dengan masuk kuliah, bagaimana cara menyikapinya agar tetap profesional tanpa mengganggu kewajiban sebagai mahasiswa? Gimana nih Kak? Siapa nih Kak yang mau jawab? Mas Reza, mungkin Boleh Kak Reza? Karena aku juga suka volunteeran dari masa kuliah ya. Jadi aku kalau ingin ke ada event gitu atau volunteer gitu, aku selalu milih yang selalu di weekend aja supaya nggak bisa ngeganggu ke kewajiban aku kuliah. Misalnya ada event yang emang di hari Jumat. Nah, di situ aku mau nggak mau memanfaatkan jatah absen aku, salah satu mata kuliahnya di hari itu. Karena balik lagi, tujuan dari volunteer ini itu kan hanya untuk sampingan dan kewajiban kita tetap misalnya masih kuliah, menyelesaikan kuliahnya dahulu. Kayak gitu, Kak. Oke, gimana nih Kakak Putri? Udah terjawab ya Kak? Yang pertanyaan pertama, Kak, belum. Hah? Yang pertanyaan yang pertama. Untuk mau mulainya, kalau mau mulainya itu mulai aja dulu. Nggak usah takut. Kayak aku juga daftar gitu awal-awal banyak ditolak. Tapi sampai udah keterima satu, mulai ke depannya kita kasih yang terbaik pasti akan direkrut lagi. Kayak gitu Kak Putri. Oke, sudah terjawab ya Kak Putri? Iya, Kak, sudah. Oke, terima kasih. Ini buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, boleh langsung atau kolom chat ya. Nih langsung ada yang mau bertanya nih Kak. Halo Kak, izin bertanya. Saya masih SMA, tapi ingin mengikuti volunteer. Kira-kira mulai dari apa ya Kak? Gimana tuh Kak? Mas Jabar mungkin bisa Boleh membantu. nih Kak Jabar mungkin yang jawab. kalau untuk kamu yang masih sekolah, pengen coba untuk memulai volunteer, cari info volunteer yang acaranya itu di weekend, terutama. Karena kan biasanya tuh sekolah-sekolah SMA terutama itu weekend tuh kosong.
biasanya nggak ada pembelajaran atau nggak ada eskul lah beberapa mungkin. Nah, kamu cari event yang di weekend itu. Kamu daftar aja dulu karena eh, karena aku sempat barengan menjadi volunteer itu ada juga yang masih sekolah bahkan dia baru kelar ujian tapi udah ikut event ikut konser waktu itu. Jadi langsung aja cari yang di weekend. Dan kalau misalkan emang ternyata itu unpaid misalnya yang nggak dibayar, ya udah kamu gas dulu aja, kamu coba dulu. Karena itu sebagai modal kamu ke depannya ketika sudah lulus sekolah nanti, kamu ingin daftar yang paid, yang berbayar, itu kamu udah punya modal, udah punya pengalaman. Jadi kamu udah ibaratnya otomatis akan dilirik oleh event tersebut. Seperti itu. Oke, gimana nih Kak? User namanya. Oke, udah terjawab belum ya Kak? Sudah mungkin ya. Oke, lanjut nih Kak. Ada pertanyaan dari Kak Haya Afra Amalia. Halo kakak-kakak, sebelumnya perkenalkan, namaku Haya. Baik, izin bertanya Kak aku. Kak, apa yang kakak rasakan ketika sering kalinya mengikuti berbagai volunteer-volunteer, mau itu online atau offline, dan bagaimana langkah ke depan kakak jika kakak terus berkembang dan terus selalu mengikuti volunteer-volunteer tersebut? Itu pertanyaanku, Kak. Terima kasih sebelumnya. Gimana nih, Kak? Oke, mungkin aku mau bantu jawab ya. Untuk volunteer sendiri sebelumnya, aku lebih sering yang offline dan aku belum pernah merasakan namanya volunteer online. Dan juga untuk langkah terus ke depannya, karena aku saking sering ikut volunteer, ikut terus, terus, terus sampai sekarang, itu sampai titik di mana aku ketemu Mas Jabar ini dan kita ngebuat komunitas itu yang bernama Crew Lab. Dan sekarang juga kita sedang mengembangkan menjadi Manpower Agency. Karena itu balik lagi dari relasi yang kita dapatkan dan kita bangun. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing mau dijadikan apa ke depannya. Dan bisa juga buat prospek kerja ke depannya. Soalnya aku udah pernah di offer sama salah satu event organizer buat jadi full time-nya. Tapi dikarenakan aku masih kuliah juga dan lagi semester skripsian, lagi semester akhir, jadinya aku lebih prefer masih fokus di kuliahku dulu begitu. Apakah sudah terjawab Kak Haya? Gimana nih, Kak Haya? Mungkin sudah ya, Kak ya. Nih, ada pertanyaan nih, Kak, dari Eliza Usman. Nah, izin bertanya nih, Kak, biar lolos volunteer event yang paid itu gimana nih, Kak? Sama nih, Kak, kayak pertanyaan dari aku juga. Maksudnya, volunteer event itu biasanya yang paling dilihat itu apanya sih, Kak? Kayak misalkan CV-nya kah, pengalamannya kah, interviewnya kah, atau misalkan ada faktor-faktor lain. Bahkan ada ungkapan bahwasanya, volunteer mah orang dalam doang. Nah, gimana tuh, Kak, tanggapan dari kakak-kakak ini? Mas Jabar mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Kak Eliza Usman. Oke, mungkin Kak Jabarnya belum bisa menjawab, mungkin aku aja yang ngebantu. Untuk lolos paid volunteer, itu aku pernah punya teman HR, di mana dia untuk paid ini balik lagi untuk ke profesional nama baik dari pihak vendornya atau IO-nya. Jadi kebanyakan untuk yang paid, mereka benar-benar prefer mencari yang udah ada pengalaman di bidangnya. Misalnya, mereka open recruitment volunteer untuk menjadi ticketing. Nah, di situ kita harus punya banyak pengalaman di bagian ticketing atau bagian hospitality. Soalnya ticketing itu atau hospitality itu jatuhnya menjadi frontline. Kita jadi garda terdepan buat ketemu kliennya secara langsung begitu. Kan kliennya atau pengunjungnya ini nganggapnya kita tuh part of IO-nya dong. Jadi mau nggak mau IO-nya juga nge-hire orang-orang yang expert di bidangnya. Nah, gimana caranya biar kita bisa lolos? Kita harus cari banyak pengalaman. Aku juga mulai dari event yang unpaid kok. Awalnya emang nggak dibayar, cuma kasih benefitnya kayak tiket doang. Tuh, apa sudah terjawab Kak Eliza Usman? Gimana nih Kak Eliza? Aman ya Kak ya? Sudah terjawab?
Oke, lanjut nih Kak. Nih, ada yang nanya lagi nih Kak. Kak Reza, maksud dari mulai aja dulu itu gimana ya Kak? Sama syarat biar bisa lolos, ribet nggak Kak? Izin Kak. Oke, maksud mulai mulai aja dulu itu gimana? Kan mungkin ada kebanyakan orang yang mau daftar mikir-mikir nih kayak ini nanti nggak keterima, nanti nggak keterima. Nah, jadi di event pun juga teorinya juga sama dengan kita ngelamar kerja. Kita juga tebar jala. Jadi kayak kita, oke kita apply, 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 apply. Jadi nanti kalau udah ada keterima satu, nah itu titik awal kita sebagai pintu pembukanya buat event-event ke depannya. Biasanya seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Kak Juan aja. Nah, lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Naila Hayadita. Halo Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya nama saya Naila Kak. Jadi pertanyaan saya itu, jika ada anggota volunteer yang merasa paling benar atau dominan, bagaimana sebaiknya cara menyikapinya Kak? Apalagi kalau misalnya ada terjadi perbedaan pendapat nih Kak. Makasih Kak. Siapa nih Kak yang mau jawab? Kayaknya itu lebih ke Mas Jabar selaku yang sering jadi PIC-nya. Oke, gimana nih Kak Jabar? Kalau untuk ada satu orang yang merasa paling benar, ya kita abaikan saja. Karena toh juga kalian ini sama volunteer, nggak usah menghiraukan salah satu orang itu. Jadi kalian berpacuannya kepada PIC tersebut atau leader di divisi kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi orang yang merasa benar banyak karena event itu kita ada puluhan sampai ratusan kepala isi pikiran yang berbeda-beda. Jadi kamu nggak usah pikirin menurut dia gini. Ya udah kamu berpacuan kepada si leader ini, kepada PIC ini. Kalau kata PIC A, ya udah ikutin katanya dia A. Ya udah gitu aja. Kayak gitu. Oke, gimana Kak? Kak Naila sudah terjawab. Wah, terima kasih banyak ya Kak atas jawabannya. Sangat membantu sekali katanya nih Kak. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Putri Kurniawati. Boleh nanya lagi Kak, bagaimana cara meyakinkan diri kita sendiri saat ingin mendaftar volunteer sendirian? Apalagi kalau masih merasa takut atau kurang percaya diri. Dan bagaimana cara meyakinkan orang tua agar mereka mendukung keputusan kita untuk ikut volunteer? Gimana nih Kak? Kalau untuk meyakinkan orang tua terlebih ya, itu adalah gimana diri kita sendiri. Kalau misalkan diri kalian menyikapinya dengan have fun, dengan enjoy, tanpa ada rasa kecapean misalkan, otomatis orang tua akan sangat ya udah gitu, silakan, nggak akan keberatan. Karena kayak aku jujur, eh, aku ini sekolah di Jakarta, di Jakarta Pusat Tanah Abang. Sedangkan aku rumah di Bekasi. Itu setiap hari PP naik kereta dan mengikuti eskul Paskibra yang notabene akan selalu pulang malam. Nah, gimana sih aku cara ngeyakininnya? Sama ketika aku pulang dari eskul tersebut, dari sekolah, ya kita pasang muka sumringah atau senang, nggak capek. Nah, karena kalau kita kecapean, itu akan dinilai. Ya udah, nggak usah ikut lagi, nggak usah sekolah lagi. Sama seperti halnya event. Kalau kamu event eh, malah pasang muka capek, ngeluh kepada orang tua, otomatis orang tua nantinya akan beranggapan, ya udahlah nggak usah ikut-ikut event, di rumah aja. Seperti itu, kurang lebihnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Gimana Kak Putri? Oh iya Kak, tapi bagian yang gimana nih Kak? Apalagi kalau mau daftar volunteer, tapi belum masih merasa takut dan kurang percaya diri. Gimana tuh Kak? Oke, itu ya. Untuk itu kamu masih takut misalkan, ya udah kamu cari yang terdekat dari wilayah kamu. Misalkan kamu di Jakarta Pusat, ya udah cari yang di Jakarta Pusat dulu aja. Kayak gitu. Jadi yang notabene kamu paham wilayahnya deh. Gitu. Untuk PD, eh, ubah diri kamu menjadi orang yang ekstrovert. Gitu. Jadi aku pun sama. Aku di dunia awal volunteer itu, aku nggak kenal siapapun. Aku dari Bekasi jalan ke Jakarta Pusat, ke Kemayoran, aku nimbrung dengan siapapun. Ya udah kita so asik aja dulu di grup. Sebelum event kan bisa ada grupnya ya. Itu kita so asik dulu aja di grup sampai benar-benar, oh ini Jabar. Oh iya betul. Jadi nanti sampai pada akhirnya nanti kita akan menjadi asik sendiri ketika udah
ketemu karena kita udah asik di chat duluan gitu. Jadi ayo mulai diri kita menjadi orangnya ekstrovert dalam artian kita berbaur dengan siapapun itu kayak gitu. Oke, berarti kalau misalkan baru mau terjun dan kita masih takut-takut bisa menjadi ekstrovert sehari misalnya ya, Kak ya. Ya, betul. Oke, terjawab ya Kak Putri. Oke, lanjut ke pertanyaan dari Kak Ade Hikmah Pujianti nih Kak. Kalau Kak izin bertanya, kalau memang volunteer tanpa batasan usia, tapi apakah usia tersebut mempengaruhi dalam penyeleksian walaupun di divisi tersebut sudah punya beberapa pengalaman? Ya, Terus selalu ada kolom menyertakan akun Instagram dalam formulir. Untuk akun medsos itu baiknya gimana ya, Kak? Apa saja penilaian dari medsos yang kita punya? Terima kasih. Gimana nih, Kak? oke. Kalau untuk masalah umur, balik lagi masalah umur ini kita balik lagi pada event tersebut. Apakah event ini mencari yang apa namanya, yang Gen Z kah, milenial kah, atau Gen X bahkan itu berbeda-beda. Dan pun kalau misalkan mereka nyari yang Gen Z, dia biasanya akan eh, memiliki pandangan untuk mencoba memberikan kesempatan kepada yang baru-baru kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengennya menyalurkan kemampuan kamu, bisa di event yang mereka itu nggak ada batasan usianya kayak gitu. Oke, tadi satu lagi apakah, sorry? Oke, satu lagi yang ini, Kak. Kan ada apa di akun Oh, apa yang sih? Instagram ya. Oh, iya, iya, akun Oke. Instagram. Nah, kalau untuk Instagram sendiri ini lebih seperti portofolio. Nah, jadi ketika kalian kalian ini akan di stalking lah oleh HR-nya si event tersebut. Nanti kalian akan dilihat kalian ini orangnya seperti apa sih? Apakah kalian orangnya aktif event? Apakah kalian orangnya yang introvert yang nggak ada apa-apa di Instagramnya? Itu akan dilihat. Nah, seperti yang saya terapkan ke diri saya sendiri, akun Instagram saya buat highlight-nya itu adalah event-event. Jadi ketika nanti suatu saat saya daftar lagi di dalam event apapun itu, ketika saya cantumkan, saya udah ada pengalamannya. Oh, ada event A, B, C, D, E, dan seterusnya. Seperti itu. Seperti sama portofolio. Cuma ini versi lebih gampangnya aja. Lebih kalian gampang aturnya. Seperti itu. Oke, terima kasih nih, Kak. Udah terjawab ya, Kak Ade Hikmah Pujianti. Ada nih Kak yang baru join katanya Kak. Gimana ya Kak biar kita keterima jadi volunteer? Apakah ada kualifikasi tersendiri atau gimana ya Kak? Dan gimana dengan orang yang belum pernah ikut volunteer? Mungkin Oke, boleh bantu dijawab nih Kak. Mas Reza? Oke, untuk pertanyaannya kan bagaimana keterima volunteer ya, dan apa ada kualifikasi sendiri, dan gimana kalau belum pernah ikut volunteer. Untuk keterima volunteer dan kualifikasi tersendiri itu, di sini balik lagi dari HR-nya. HR-nya kan sendiri ingin ngerekrut orang-orang yang pernah di bidangnya. Dan jika kita belum pernah ada pengalaman volunteer, mungkin kita bisa masukin pengalaman kita semasa di SMA. Misalnya di SMA kita aktif organisasi A, kita ada ikut project B, kita ada ikut acara C. Itu bisa dicantumkan mungkin di CV-CV-nya. Terus juga kalau ada kualifikasi tersendirinya, mungkin di CV itu bisa diinput foto ya. Karena HR-nya pun mau ngeliat bentukan anaknya kayak gimana sih. Nah, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Kak. Kak Arta Gading. Oke, sudah terjawab ya Kak Arta Gading. Tapi Kak aku jadi izin bertanya juga nih Kak ya setelah Kakak itu tadi. Kalau misalkan itu, aduh, kalau misalkan kualifikasi jadi volunteer itu kan itu ya Kak, apa kayak pengalaman sesuai misalkan di organisasi ketika SMA, misalkan ketika belum pernah punya pengalaman volunteer. Tapi kalau misalkan di masa-masa kuliah nih Kak, kita ikut organisasi, karena kan kita nggak pernah ikut volunteer event kayak gitu ya Kak, cuman mungkin pernah jadi sebagai divisi acara dan lain-lain. Apakah itu tuh sama Kak dengan divisi yang ada di volunteer event itu sendiri? Apakah memiliki perbedaan yang signifikan atau misalkan cuman beda nama aja gitu? Untuk
organisasinya yang di kuliah ya dengan yang volunteer itu Iya. sama, tapi dia yang align dengan kinerjanya. Misalnya kayak yang aktif di organisasinya, dia aktif di acara misalnya jadi yang olahraga. Mungkin kalau dia daftarnya di bagian kayak crowd control atau runner logistik gitu, mungkin dia bisa keterima. Karena itu kan align juga sesuai dengan kegiatannya, begitu Kak. Oke, terima kasih ya Kak ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Nabila di Tarosadi. Setiap pengalaman volunteer yang kita lakukan, apakah bisa dimasukkan pengalaman di CV saat lamar kerja? Dan apakah itu dipandang sama HR pas kita lamar kerja nanti, Kak? Gimana nih, Kak? Kak Abdul Pertanyaannya Jabar mungkin boleh, Kak? Mas Oh, Jabar ya. Kak. Oh, Kak Abdul Jabar boleh nih, Kak. Kalau untuk eh, pengalaman baiknya taruh aja, tapi yang relevan gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengalamannya itu jangan pengalaman SPG, tapi kalian mau coba join ke dalam event gitu. Jadi kan nggak seimbang. Nah, masukinnya itu yang eh, jalur dengan eventnya itu kalau bisa. Boleh kalian masukin semua, tapi yang apa ya, ibaratnya yang punya power lah, yang punya nama. Kayak misalkan event A ini gede, kalian masukin. Jadi kan ketika HR atau misalkan nanti ketika kerja kalian lamar, oh dia aktif loh. Jadi mengisi waktu luang sebagai pengangguran lah sebut gitu. Dengan mengisi event-event kayak gitu. Jadi nggak benar-benar nganggur sepenuhnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Kak Wahidatun Nufus udah, Kak Nabila Rida, Nabila di Tarosadi sudah terjawab ya, Kak ya? Oke, Oke, lanjut ke makasih pertanyaan Kak. dari Kak Wahidatun Nufus nih, Kak. Apakah tahap penyeleksian volunteer event sama dengan volunteer biasa nih, Kak? Volunteer. Untuk event untuk biasa gimana gimana Sama, Seth? gimana? Ini Kak, katanya gini, apakah tahap penyeleksian volunteer event sama dengan volunteer biasa? Sama atau beda nih, Kak? Oke, eh aku coba maksudnya gini ya. Ketika kalian mau coba masuk ke volunteer konser misalkan, volunteer konser ini belum tentu sama dengan volunteer apa namanya kegiatan volunteer apa ya kita taruh di sebuah gedung misalkan dengan eh, sebut deh kayak kajian Momuung kayak aku kemarin. Itu volunteer konser itu biasanya tahapannya awal itu kalian akan dikurasi sepenuhnya. Mulai dari CV. Ketika itu nanti kalian akan disuruh untuk jualan tiket biasanya. Rata-rata event konser, volunteer konser akan seperti itu untuk kurasinya kalian disuruh untuk jualan tiket. Nah, nanti dari sana kalian juga dilihat keaktifannya, apakah kalian aktif mengikuti perintah-perintahnya, jualan tiketnya, segala macem. Nah, ketika itu barulah setelah mau mendekati masa konser itu, event tersebut, baru kalian akan dikurasi lagi. Nah, berbeda dengan volunteer kajian-kajian misalkan, itu kalian ketika sudah lamar di formulirnya, kalian akan diseleksi by CV aja. Mentok-mentok kalian akan di interview. Udah sampai saat itu aja. Nanti hasilnya akan diumumkan oleh mereka. Jadi event yang misalkan kayak brand itu mereka nggak memakai suruh jualan tiket segala macam karena mereka cukup internal aja kayak gitu. Lebih simpel lah prosesnya dibanding yang volunteer event konser gitu. Oke, sudah terjawab ya, Kak Wahidatun Nufus. Oke, lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Azlin. Berarti untuk ikut volunteer dilihat dari background keaktifan kita ya Kak. Dan kalau misalnya kita aktif organisasi, tapi tidak mengupload di sosmed, apakah itu berpengaruh untuk menentukan lulus atau tidaknya? Gimana nih Kak? Ya, dilihat dari keaktifannya. Sama seperti ya cari kerja aja nantinya.
ketika kalian aktif eh, bekerja di dalam sebuah perusahaan selama bertahun-tahun, itu akan dilihat masa nggak aktif kalian kerja ini berapa lama. Nah, kalian nggak kerja ini ngapain aja, kayak gitu. Kalau misalkan kalian di eh, kampus misalkan, kuliah, kalian cuma kuliah pulang, di pengalaman kalian nggak ada, itu akan jarang dilirik oleh HR nanti ketika kalian daftar kerja misalkan. Sama pun dengan event, kalaupun kalian aktif eh, mengikuti event, itu kalian akan lebih dilirik oleh HR-nya. Kalau untuk sosmed sendiri, itu adalah sebuah upaya validasi lah untuk kamu yakinkan oleh si HR-nya ini. Oh, jangan-jangan cuma gimmick doang nih, jangan-jangan cuma bohongan doang nih, tulis di CV-nya pengalaman A, B, C, D banyak, tapi mereka kan ragu, saya nggak kenal kamu, mana buktinya? Nah, itulah buktinya di sosmed itu, seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Kak Azlin. Ada lagi nih Kak yang nanya dari Kak Putri lagi, Kak Putri Kurniawati. Apakah ketika ingin ikut event itu berbayar? Sedangkan kalau volunteer ada tahap penyeleksian dari mulai fully funded, partial funded, dan self funded. Itu gimana nih Kak? Nah, kalau untuk yang ini, itu adalah ke volunteer program sosial. Jadi kalian nanti akan melakukan apa namanya kunjungan, melakukan bakti sosial gitu ke sebuah wilayah, misalkan ke wilayah ujung timurnya Indonesia kah, atau di Papua, Labuan Bajo, dan lain-lainnya. Nah, ini memang merupakan program yang berbayar biasanya. Nah, kalau untuk tidak berbayar, dari tahapannya aja itu mereka biasanya akan melakukan eh, tahap namanya itu tes keyakinan lah, bukan keyakinan, kayak ketika kalian sudah lolos administrasi, kalian akan diminta untuk coba transfer bayar dulu sekian untuk meyakinkan diri kalian bener nggak kalian mau ikut fokus ke eh, bakti sosial ini, ke event ini, volunteer ini, kayak gitu. Nah, setelahnya nanti kalian akan dikategorikan apakah kalian ini cocok menerima yang full funded. Jadi dibiayai 100% oleh si program tersebut. Atau yang parsial ini, itu kalian bayar setengahnya. Kayak misalnya acara ini ke Labuan Bajo lah kita besar 3 juta. Nah, kalian ini hanya bayar setengahnya. Seperti itu. Dan self-funded ini adalah kalian biaya sendiri. Seperti itu. Jadi, kalian nggak perlu seleksi, kalian langsung bayar 3 juta untuk ikut volunteer itu, kalian udah otomatis akan ikut ke dalam bakti sosial itu. Nah, kalau untuk yang full funded dan parsial ini, itu biasanya ada kuotanya, tergantung eventnya masing-masing. Seperti itu. Oke, sudah terjawab ya Kak Putri. Lanjut lagi nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Azlin. Izin bertanya lagi Kak, jika ikut organisasi di kampus, apakah harus dimasukkan juga ke dalam CV? Mungkin siapa nih Kak yang mau jawab? Kak Reza boleh? Oke, Mas Reza. Oke. Kalau organisasi di kampus ya, apakah perlu dimasukin ke dalam CV-nya atau enggak? Menurutku dimasukin aja. Soalnya itu bisa nambah pengalaman kita buat dilirik sama HR-nya. Tandanya kita aktif, kita mau gerak orangnya, bukan orang yang males-malesan gitu. Itu jadi poin plus kok. Jadi menurutku dimasukin aja ke CV yang di kampus kamu itu. Oke, sudah terjawab nih Kak Azlin. Jadi semua yang kakak ikutin organisasi itu bisa masukin ke dalam CV nih Kak. Jadi biar bisa dilirik HR-HR-nya ya Kak ya. Betul. Hmm. Ada lagi nih Kak, ini nambah pernyataan Kak. Oh, pernyataan nih Kak. Iya Kak, soalnya aku udah ikut beberapa event sebagai crowd control diajak teman. Dan aku jarang foto plus upload di medsos. Walaupun di CV ditulis event besar,
tapi di medsos nggak diupload, itu jadi tidak meyakinkan ya Kak? Gimana nih Kak? Oke, untuk upload di medsos itu sebenarnya buat validasi aja. Kayak dia tuh nge-compare dari CV kamu kan di screening di CV, terus dilihat di sosmed kamu apakah iya atau enggak. Misal dan juga biasanya dari Instagram itu kan biasanya banyak yang buat cantumin Instagram itu buat ngelihat mutualan kamu. Misalnya HR-nya ada kenal dengan beberapa orang, terus dilihat apakah dia mutualan juga atau enggak. Nah, misalnya ada mutualan itu jadi poin plus juga biasanya buat ditarik. Makanya dari yang tadi aku bilang, semakin banyak kita ketemu event, ketemu banyak orang, di situ chance kita juga semakin luas buat bisa join ke depannya. Karena di event ini balik lagi, di sini tuh di dunia event yang aku alamin mereka tuh semua ngandalin kepercayaan. Kayak gitu. Oke, berarti HR itu kebanyakan nggak cuma lihat di CV kita dan portofolio kita aja ya Kak ya, tapi dari media sosial kita juga. Tuh. Oke, teman-teman masih ada yang mau nanya nggak ya kira-kira? Mumpung masih ada kesempatan nih. Oke, mungkin sambil sambil nunggu teman-teman kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi, langsung di present atau misalkan tulis di kolom chat aja ya. Nah Kak, kadang kan orang mikir nih Kak ya, volunteer kan nggak dibayar. Menurut Kakak volunteer event itu bisa nggak sih dijalani sebagai freelance atau side job tiap weekend katanya? Gimana nih Kak? Ini siapa yang jawab? Ya, Kak Reza? Oke. Siapa nih yang mau jawab Kak? Oke, aku aja ya. Jadi tadi pertanyaan apa Kak? Kayak volunteer jadikan side job freelance ya tiap weekend. Iya, side job atau freelance tiap weekend itu gimana nih Kak? Untuk aku itu sangat bisa dijadiin. Apalagi yang weekendnya kebanyakan waktunya luang banget nih, kosong banget. Kan Hmm. kita sibuknya cuma di weekday. Terus juga orangnya yang aktif nih nggak bisa diem nih. Kayak kalau diem bentar doang maunya keluar terus. Nah jadinya itu bisa jadi kegiatan positif sampingan. Selain kita kayak olahraga atau kegiatan positif lainnya. Nah, kita bisa jadiin juga nih event-event sebagai kegiatan positif itu buat ngisi weekend kita sebagai freelance juga. Lumayan kan bisa dapat tambahan sampingan, dapat koneksi juga lagi yang bagus buat jenjang karir kita. Gitu. Oke, berarti bisa lah ya Kak ya buat side job maupun freelance. Nah, tapi Kak kalau misalkan buat orang nih Kak ya yang baru mau terjun ke dunia event gitu, nah lebih fokus cari pengalamannya dulu atau bisa langsung mikirin cuan nih Kak? Oke, untuk Hmm. orang yang baru mau terjun ya, balik lagi itu kita tuh harus sesuai dengan niat kita. Emang tujuan untuk aku pribadi, tujuan awal aku event bukan buat cari cuan atau cari sampingan. Itu emang utamanya hanya untuk buat mengisi waktu luang. Di mana waktu itu namanya Gen Z ya, ada life after breakupnya kayak gitu kan. Nah, di situ ngisi kesibukannya kita dengan kegiatan itu, kegiatan event-event, ikut volunteer, ikut jadi kru. Nah, di situ kita tanamin kepercayaan dulu nih, kita build kepercayaan, kita bangun relasi yang luas, bangun koneksi. Nanti di next eventnya biasanya kita tuh dihubungin kayak, halo kamu ada free nggak di tanggal segini? Nanti bisa bantu aku dong. Nanti aku bayar kamu segini. Nah di situ baru kita dapatlah sampingannya uang-uang tambahannya gitu Kak. Oke, berarti buat teman-teman yang mau ikut volunteer event kayak gitu bisa dicari sesuai dengan niat dulu ya Kak ya. Boleh dengan niat misalkan pengalaman dulu, masalah cuan mah ngalir aja gitu ya Kak ya. Ya, Ya, nanti ada aja ke Tapi Kak, depannya. kalau gimana gimana Kak? Kalau untuk masalah cuannya itu nanti ke depannya pasti akan ada. Kalau kita emang udah kasih yang terbaik dan juga suka ikut-ikut banyak kayak gitu Kak. Oke, cuan mah ngikut aja ya Kak ya. Oke. Nih, tapi Kak kalau misalkan kan kesalahan fatal apa sih Kak yang bikin pelamar itu gagal untuk lolos di dunia volunteer event Kak? Siapa nih Kak? Mas kalau jadi kalau untuk kesalahan fatal itu biasanya sebenarnya ini bisa terjadi ketika kalian mendaftar volunteer yang tahapannya banyak ya, gitu. Jadi kalau misalkan sebutlah kita ikut ke dalam tahapan volunteer konser.
Itu kan mereka banyak tahapannya dari mulai jualan tiket, keaktifan, mengerjakan share-share infonya segala macam. Itu hal sepele, tapi sangat besar nilainya di mata PIC-nya. Ketika kalian rajin melakukan itu, walaupun kalian nggak jago jualan deh, sebut, tapi kalian aktif dalam grup itu, kalian otomatis akan dilirik juga, akan menjadi pertimbangan. Kesalahan orang banyak, banyak kesalahan orang itu mereka udah pesimis duluan. Ah, harus share-share, males satu. Oh, harus jualan, nggak bisa, nggak jago ngomong, dua. Udah patahin diri sendiri. Jadi mereka lebih baik ya udahlah menjadi pembaca aja di grup. Yang pada akhirnya mereka nggak akan ternotis oleh PIC tersebut. Ini siapa sih? Kok jarang ada di grup ya? Nggak pernah nongol di grup lah. Itu mereka nggak akan dilirik. Maka otomatis mereka akan sangat dengan mudah tersingkirkan dibanding orang-orang yang banyak yang aktif lah seperti itu. Oh ya Oke, Kak, berarti aku mau nambahin juga Kak. gimana? Oke, boleh Kak. Gimana Kak Reza? Untuk biasanya yang gagal itu juga dari ini biasanya kayak CV-nya. CV-nya tuh masih bukan yang ATS Kak. Karena sekarang orang kalau yang CV ATS tuh lebih banyak dilirik Kak daripada yang desain kreatif kayak gitu sih Kak. Oke, jadi buat teman-teman yang mau daftar event kayak gitu, bisa pertama mungkin dari keaktifan ya Kak ya. Jadi kita bisa aktif bertanya ataupun aktif seenggaknya kita kelihatan lah bahwa ini nih siapa sih gitu ya. Terus yang Betul. kedua bisa daftar make CV ATS nih teman-teman. Karena CV kreatif kayaknya udah nggak dilirik lagi Kak ya. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari Kak Azlin. Oh iya Kak, di tahap ikut volunteer nanti kan ada wawancara gitu. Kalau lulus di tahap sebelumnya. Nah, pas saat wawancara, apakah ada pertanyaan seperti tadi kenapa kita ingin mengikuti volunteer tersebut? Oh, alasan mengikuti volunteer itu, apakah ada Kak? Hmm. Untuk aku ya yang udah ngalamin beberapa wawancara, untuk pertanyaan alasan ingin ikut volunteer di beberapa wawancara ada. Tapi kebanyakan ketika udah masuk fase wawancara itu, mereka kayak pertama, jika event yang kita daftar internasional, mereka bakal wawancara kita biasanya pakai bahasa Inggris. Nah, di situ kita bakal dites kayak bahasa Inggris kita gimana, bakal komunikasi sama pengunjung visitor yang emang abroadnya gimana, kayak gitu. Terus juga biasanya kita tuh dikasih beberapa case. Misalnya ada case, ada pengunjung yang marah-marah, terus kita harus apa, dan jika ada case A, case B, case C, kayak gitu. Nah, itu kayak pihak yang wawancara ngelatih critical thinking kita buat kejadian di lapangannya itu seperti apa. Kurang lebih pertanyaannya kebanyakan gimana case terjadi di lapangan dan background kita jelasin secara singkat. Gitu, gitu sih Kak, yang dari aku. Mungkin dari Mas Jabar ada tambahan? Jadi ketika wawancara ini udah fokus kepada studi kasus, kemampuan kamu ketika menyelesaikan masalah tersebut. Jadi bukan bukan hal-hal yang basic lagi lah. Jarang eh, pewawancara nanyain alasan kamu ingin ikut volunteer lagi ketika udah wawancara. Tapi udah fokus emang pengen gali-gali diri kamu. Kamu ini siapa? Backgroundnya apa? Pengalamannya dia apa aja? Kalau punya masalah ini mau gimana penyelesaiannya? Seperti itu. Gimana, Andin? Oke, gimana nih Kak Azlin sudah terjawab ya Kak? Oke, baik Kak sudah terjawab. Terima kasih. Oke Kakak. Hmm, Oke Kak, oke nih Kak. Kalau dari pengalaman Kakak, komposisi kru itu biasanya gimana sih Kak? Lebih banyak laki-laki atau perempuan nih Kak, atau seimbang? Jadi, apakah gender itu berpengaruh dalam pembagian role di event? Ya, kalau untuk eh, komposisi ini, itu balik lagi kepada eventnya ya. Seperti kemarin ini aku di minggu kemarin itu habis acara dari sebuah brand. eh, Brandnya ini adalah brandnya untuk ibu hamil atau untuk ibu menyusui. Nah, di situ otomatis audiensnya adalah ibu-ibu dong. Nah, makanya komposisi krunya saat itu adalah banyakkan perempuan karena mereka akan berhadapan dengan ibu-ibu yang memiliki
moodnya eh, sensitif kah. Jadi ya sama perempuan pasti mengerti lah akan hal itu. Makanya dibanyakin eh, krunya itu adalah perempuan dan cowoknya pun ada tetap, tapi di bagian yang lebih keberat. Kayak misalkan bagian logistik dan stage krunya. Seperti saya kemarin di bagian stage krunya kayak gitu. Dan untuk pembagian role ini balik lagi nggak menutup kemungkinan kalian akan ditempatin di bagian yang ibaratnya nggak masuk akal. Kayak misalkan perempuan ditaruh logistik, pasti kalian akan pikir apa? Berarti cewek akan angkat-angkat berat dong? Oh enggak. Biasanya ketika hal seperti itu terjadi, kalian misalkan yang perempuan akan bertugas untuk pencatatan keluar masuknya barang, kebutuhannya, karena emang perempuan terbilang lebih teliti untuk hal-hal seperti itu. Dan yang cowoknya lebih dimanfaatkan untuk tenaganya seperti itu. Dan untuk eh, crowd control pun sama. Crowd control ini kan terkenal oleh yang garang-garang, yang tegap-tegap, yang tegas-tegas. Tapi kenapa juga harus ada ini cewek? Karena tetap butuh sosok yang humanisnya, yang menjadi penengahnya ketika eh, habis melihat yang serem-seremnya, ibaratnya yang crowd controlnya serem, itu kita disambut lagi oleh crowd control yang perempuannya lagi seperti itu. Jadi Oke, terima kasih nih Kak. Berarti kalau misalkan buat laki-laki maupun perempuan, bisa daftar semuanya ya Kak, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oke, betul. ternyata kita udah masuk di penghujung nih Kak. Jadi dari Kakak nih, tapi terakhir nih Kak, dari perjalanan Kakak masing-masing, pelajaran yang paling penting di dunia volunteer event itu apa nih Kak? Untuk pelajaran yang paling penting di dunia event adalah kita niatkan hati kita untuk kerja. Kayak misalkan eh, saya beberapa kali ikut ke dalam event volunteer konser. Itu diniatin hati saya adalah konser. Sorry, diniatin hati saya untuk kerja. Jadi saya nggak akan saya nggak kepikiran untuk nikmatin suasana konsernya seperti apa. Walaupun ibaratnya band kesukaan saya Miss India, Lomba Sihir, lain-lain itu tampil, tapi tetap saya fokus dengan kerjaan saya dulu yang utama. Jadi di situ kalian akan dilihat, kalian ini dedikasinya tinggi. Kalian menyelesaikan pekerjaan dulu baru menikmati kerjaannya itu. Dan yang pasti pelajaran itu kalian harus bergaul dengan siapapun. Entah dengan PIC-nya, entah dengan teman divisi atau teman divisi. Karena kita nggak tahu rezeki kita ini datang dari mana. Kayak misalkan kalau saya nggak berinteraksi dengan Mas Reza, saya nggak mungkin diajak event oleh Mas Reza berikutnya. Siapa tahu ternyata Mas Reza ini adalah orang dalam di eh, IOA misalnya. Jadi interaksilah dengan siapapun. Utamakan niatnya kerja untuk volunteer atau event sendiri. Oke, terima kasih nih Kak, Kak Jabar. Kalau Kak Reza gimana nih Kak? Pelajaran paling penting di dunia volunteer eventnya apa? Oke, buat pelajaran paling penting ya di dunia volunteer event, itu yang pertama itu bisa ngelatih attitude kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena di event ini kita menjaga nama baik vendor, nama baik IO, nama baik orang yang Wah, nge-hire kita. Di situ kita juga belajar mengontrol emosi kita, ngadepin pengunjung yang marah-marah, pengunjung yang banyak mau, pengunjung yang ribet. Nah, di situ kita pelajaran yang sangat berharga benar-benar di sikap kita. Kita bisa mengontrol emosional kita menjadi yang lebih baik. Dan juga untuk tadi yang Mas Jabar bilang itu juga salah satu attitude di mana kalau kita daftar misalnya volunteer event pasti biasanya kan yang daftar kebanyakan karena misalnya ada volunteer event Korea kan yang suka Korea nih yang banyak daftar biasanya. Nah, itu balik lagi ke tujuannya. Kalau bisa diniatkan untuk benar-benar kerja, ngebantu orang-orang supaya dia bisa enjoy suasananya. Nah, nanti kita juga bisa kok nonton di penghujung acara kayak gitu. Jadi benar-benar selama di event ini akan sangat nge-build attitude kita menjadi yang lebih baik. Begitu Kak Anosa.
Oke, terima kasih banyak nih Kak Jabar, Kak Reza. Jadi kita kita dari webinar ini bisa tahu ya, bisa terjawab lah pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang cuma ada di otak, akhirnya bisa terjawab dan bisa kegambar mau gimana ke depannya nih ya. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Jabar dan Kak Reza atas sharing yang super insightful dan real banget nih hari ini. Semoga teman-teman di sini jadi makin siap, makin pede dan gak ragu lagi buat ambil kesempatan volunteer event berikutnya. Oke, aku kembalikan kepada KMC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada moderator atas panduan yang luar biasa. Sorry. Terima kasih banyak kepada moderator atas panduan yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber sebagai bentuk apresiasi atas ilmu, pengalaman, dan insight yang telah diberikan pada webinar pada hari ini. Kepada moderator, kami persilahkan untuk melakukan penyerahan sertifikat secara simbolis. Penyerahan sertifikat yang pertama akan diberikan kepada Kak Abdul Jabar. Boleh untuk pose terbaiknya, Kakak? Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, kita ada penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan kepada Kak Reza Maulana. Untuk Kak Reza, boleh untuk pose terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Kepada narasumber, terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan kontribusi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi bersama. Kepada seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera dan menampilkan pose terbaiknya. Adapun untuk sesi pertama, yaitu kita senyum dulu teman-teman. Senyum aja, senyum manisnya boleh. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, adapun yang kedua teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk gaya volunteer nih. Untuk gayanya kayak gini teman-teman, boleh aku contohin ya. Benar. Gayanya kayak gini nih, kelihatan nggak? Sebentar. Nih, tangannya V kayak gini. Kayak gini. Nah, betul. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kita mulai 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi teman-teman, untuk gaya bebasnya boleh. Bebas ya, mau gaya apa aja. 1,
2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Sebagai informasi, untuk sertifikat dan e-book materi webinar akan dikirimkan maksimal 2 hari setelah pelaksanaan kegiatan ini dan akan dibagikan melalui grup webinar. Dan kami mempersilahkan untuk teman-teman untuk membagikan momen mengikuti webinar hari ini melalui Instagram Story dan jangan lupa untuk tag akun Volunteer Nesia. Semoga materi volunteer event yang telah disampaikan dapat menjadi bekal berharga dalam perjalanan karir dan mengembangkan diri kita ke depan. Apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Putri Duanisi selaku pembawa acara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.